Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kodrisha, creator Persuatrik dan founder persuatrikacademy.com. Banyak orang yang sibuk belajar teknik-teknik mempengaruhi orang lain, belajar teknik-teknik persuasi, cara bagaimana mempengaruhi orang, cara bagaimana membangun hubungan yang cepat, bagaimana cara membuat orang tertarik kepada kita, dan berbagai macam teknik-teknik canggih lainnya. Namun ketika mereka mempraktekkannya di lapangan, mereka mengalami kegagalan berkali-kali dan akhirnya mereka frustasi. Dan lalu menyalahkan bahwa teknik ini nggak canggih, teknik ini nggak berjalan, teknik ini nggak ampuh. Namun pertanyaannya, benarkah tekniknya yang salah? Benarkah tekniknya yang nggak canggih? Dan ternyata bukan karena tekniknya. Banyak orang yang belajar bagaimana teknik-teknik tersebut lupa bahwa dia perlu mempelajari prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip dasar itu seperti sebuah pondasi yang kuat, yang kokoh, yang membuat bangunan tinggi itu bisa berdiri tegak. Semakin tinggi bangunan yang ingin kita bangun, maka semakin dalam, semakin kuat, semakin kokoh pondasi yang kita perlukan. Seperti itu juga dalam ilmu persuasi, seperti itu juga pula dalam ilmu mempengaruhi orang lain. Maka di dalam persuatrik, saya menyarankan bahwa sebelum Anda mempelajari teknik-teknik canggih di dalam persuatrik, Anda harus kuasai dulu prinsip-prinsip dasarnya. Lalu apa prinsip dasar dalam persuatrik? Ada 3 prinsip dasar di dalam persuatrik yang akan membuat Anda semakin mudah mendapatkan tujuan Anda, membuat Anda semakin mudah diterima oleh orang lain, dan membuat Anda tidak gampang patah, tidak gampang frustasi ketika mempengaruhi orang lain. Prinsip yang pertama, prinsip ini akan membuat Anda semakin mudah mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam proses persuasi Anda. Prinsipnya adalah, sebelum Anda mempengaruhi orang lain, pastikan Anda sudah menentukan tujuan yang jelas. Ya, prinsip pertama adalah tentukan tujuan yang jelas. Semakin jelas tujuan Anda, semakin mudah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Lalu di dalam persuasi, tujuan itu seperti apa? Ada 2 hal yang Anda harus tentukan pertama kali di awal sebelum Anda bertemu dengan orang, sebelum Anda memprospek orang lain, sebelum Anda berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama adalah tentukan dulu emosi apa yang ingin Anda munculkan dari orang yang Anda pengaruhi itu ketika dia bertemu atau berbicara dengan Anda. Kenapa emosi yang penting? Nanti akan saya jelaskan di dalam video-video berikutnya. Ketika Anda bertemu dengan orang tersebut, emosi apa yang ingin Anda munculkan? Apakah dia senang bertemu dengan Anda? Atau dia merasa bahwa Anda adalah orang yang memberikan solusi? Atau perasaan-perasaan emosi-emosi positif lainnya yang Anda munculkan ketika dia bertemu dengan Anda? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus tentukan terlebih dahulu ketika Anda bertemu, ketika Anda berkomunikasi dengan orang yang ingin Anda pengaruhi, tentukan perilaku apa yang ingin Anda munculkan ketika orang itu bertemu dengan Anda. Misalnya, apakah kalau dia bertemu dengan saya di pertemuan ini, dia akan tanda tangan? Atau dia akan, ya saya mau join? Atau Anda ingin bahwa, ya dia mau menelpon Anda kembali? Semakin spesifik perilakunya, maka strategi yang akan Anda gunakan untuk setiap pertemuan-pertemuan, setiap telepon yang Anda lakukan, ataupun setiap upaya persuasi Anda, semakin jelas, semakin detail strategi yang Anda akan gunakan, cara-cara dan teknik-tekniknya akan semakin mudah jika Anda sudah menentukan terlebih dahulu perilaku apa yang ingin Anda munculkan dari orang tersebut ketika berbicara dengan Anda. Karena setiap perilaku, maka teknik dan caranya juga akan berbeda. Jadi, tentukan dulu tujuan yang jelas. Pertama, tentukan emosinya. Yang kedua adalah tentukan perilakunya. Setelah Anda tahu tujuan yang ingin Anda capai, maka untuk membangun itu, untuk mendapatkan itu, Anda harus melakukan prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah bangun hubungan baik yang selaras terlebih dahulu. Anda bisa bayangkan, ada satu orang yang orang ini adalah orang yang dekat dengan Anda, yang akrab dengan Anda, yang hubungannya baik dengan Anda, dan orang ini percaya kepada Anda. Sudah bisa terbayang, ada satu nama kan? Kemudian sekarang bayangkan pula satu nama orang yang hubungannya dengan Anda biasa-biasa aja. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu akrab, ya biasa-biasa aja. Dari 2 orang ini, jika Anda sedang berada dalam situasi ingin menjual sesuatu, menawarkan sesuatu, atau ingin meminta pertolongan, kira-kira yang mana yang pertama kali akan Anda tawari? Kira-kira siapa yang pertama kali akan Anda minta pertolongan? Apakah orang yang dekat dengan Anda atau orang yang hubungannya biasa-biasa aja? Dugaan saya pasti adalah hubungan yang dekat dengan Anda. Betul kan? Dan jika Anda sudah melakukan itu, kira-kira yang berpeluang untuk membeli, yang berpeluang untuk membantu Anda adalah
Ya, orang yang punya hubungan dekat dengan Anda. Maka dari itu, sebelum Anda mempengaruhi orang lain, setelah Anda membangun setelah Anda membangun tujuan yang jelas, menentukan tujuan yang jelas, yang pertama yang kemudian harus Anda lakukan adalah bangun hubungan yang baik dan selaras. Jangan tiba-tiba datang nawarin produk, tiba-tiba Anda langsung jualan, orang pasti akan reject. Bangunlah hubungan yang baik terlebih dahulu. Karena menurut Daniel Kahneman, seorang peraih Piala Nobel di bidang ekonomi, dia mengatakan begini, orang lebih senang melakukan bisnis dengan orang yang dia sukai, yang dia percaya, walaupun orang tersebut terkadang memberikan penawaran produk yang kualitasnya lebih rendah dan bahkan mungkin harganya lebih tinggi. Tapi orang lebih suka melakukan hubungan bisnis itu dengan orang yang dia percaya. Maka sebelum Anda melakukan apapun, bangunlah hubungan baik terlebih dahulu. Dan kadang-kadang setelah kita lakukan hubungan baik, tetapi tujuan kita belum tercapai. Bisa jadi karena teknik yang kita gunakan kurang tepat. Bisa jadi situasi dan kondisi pada saat itu yang tidak mendukung. Sehingga kita gampang stres, waduh aku udah bangunan kedekatan, aku sudah membangun hubungan baik, tapi kok nggak berhasil-berhasil juga. Maka prinsip yang ketiga ini menjadi sangat penting Anda tanamkan dalam pikiran Anda masukkan ke dalam hati Anda. Apa itu? Prinsip yang ketiga adalah, tidak ada orang yang tidak bisa dipengaruhi, yang ada persuader yang kurang fleksibel. Ya, bukan orang itu yang nggak bisa dipengaruhi, tapi cara kita yang belum tepat untuk mempengaruhi orang itu. Ketika memberikan sebuah training di sebuah perusahaan, sang pimpinan perusahaan itu mengatakan kepada saya, Pak, dulu sebelum saya datang ke kota ini, semua pimpinan-pimpinan cabang sebelumnya mengatakan bahwa, wah kamu pasti bakalan stres di sini. Kota ini berat sekali karena orangnya susah diatur. Tapi ternyata ketika saya masuk, ketika saya bergabung dengan teman-teman itu, mereka fine-fine aja, baik-baik saja, bahkan prestasi kota ini itu bisa jadi yang terbaik di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah karena memang orang-orangnya yang nggak bisa diatur, nggak bisa dipengaruhi, atau karena si pimpinannya nggak tahu bagaimana cara mengatur, cara mempengaruhi bawahannya? Itu bukti bahwa tidak ada orang yang tidak bisa dipengaruhi, hanya cara kita yang kurang tepat, persuadernya yang kurang fleksibel. Maka fleksibilitas itu menjadi sangat penting dibutuhkan oleh seorang persuader. Jika satu cara belum berhasil, jika satu teknik belum berhasil, lakukan dengan cara yang lain sampai berhasil. Dan ketika teknik atau cara itu berhasil, lakukan cara itu terus-menerus sampai cara itu tidak berhasil lagi. 3 prinsip itu menjadi fondasi yang kuat untuk Anda bisa menguasai berbagai macam teknik-teknik persuatrik yang akan Anda pelajari berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam persuatrik, tebarkan pengaruh kebaikan.